warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Zakia selaku host pada podcast Garis Merah LPM Redline IAIN Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik dan luar biasa, yakni Kak Reski yang baru saja meraih prestasi membanggakan sebagai juara 3 dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, kali ini di samping saya ada Kak Reski yang cantik dan juga luar biasa sekali yang telah memenangkan debat pada penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ya Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Saya mau mengucapkan pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kakak dan juga tim. Sebelumnya untuk kita melangkah lebih jauh, bisa kakak perkenalkan diri supaya teman-teman yang ada di rumah dan juga menonton mengetahui kakak. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari Redline IAIN Parepare sudah mengundang saya untuk hadir di podcast kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Reski Kartikahar, biasa dipanggil Reski. Saya berasal dari program studi Hukum Pidana Islam dan sekarang sudah semester 7. Nah, Kak, di dalam perjalanan kakak menuju kompetisi tentu ada persiapan yang kakak lakukan bersama tim untuk menghadapi kompetisi sebesar ini. Dan dalam persiapan itu apa aja sih tantangan yang kakak hadapi? Oke, jadi untuk persiapan dan tantangan tentunya banyak sekali ya. Mulai dari, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya sudah semester 7, jadi untuk persiapan kemarin itu pada tahap seleksi di internal kami di komunitas saya Stadium, satu-satunya lembaga debat yang ada di IAIN Parepare, kami mengadakan seleksi internal dan yang ikut seleksi itu ada sekitar 9 orang. Nah, kemudian dari hasil seleksi itu ada 3 orang yang terpilih untuk mewakili IAIN Parepare untuk melaju ke tahap nasional debat Bawaslu RI. Nah, untuk persiapan sendiri mulai dari seleksi, yang dimana seleksi itu diadakan pada saat saya sementara melakukan KKN. Jadi saya ikut seleksi via online dan dilakukan langsung di posko tempat saya KKN ya, dan kendalanya sih lumayan terganggu ya di jaringan, soalnya di daerahnya agak di pelosok. Tapi alhamdulillah dari hasil seleksi itu terpilih 3 orang, saya sendiri dan kedua tim saya, Tara dan Aulia. Kemudian setelah itu, setelah KKN, kami langsung take video dan mempersiapkan esai untuk dimasukkan ke pendaftaran. Kemudian setelah itu, setelah lakukan submit video dan esai, dan info yang saya dapat dari Bawaslu yang ikut dari tahap awal itu ada sekitar 214 perguruan tinggi di Indonesia. Dan kemudian alhamdulillah dari 214 perguruan tinggi itu kami dinyatakan lolos ke babak 24 besar yang nantinya akan dilangsungkan secara offline di Jakarta. Jadi ada beberapa kampus perguruan tinggi ternama di Indonesia, dan fun fact-nya IAIN Parepare jadi satu-satunya PTKIN yang lolos ke babak nasional itu. Dan tentunya setelah pengumuman kami melakukan persiapan berupa kaji mosi. Jadi ada mosi ini adalah tema yang diperdebatkan nantinya. Jadi sekitar ada 8 mosi, kami kaji mulai dari sisi pro dan sisi kontra. Kemudian setelah itu, kebetulan pada saat persiapan itu, saya, Aulia, dan Tara kebetulan sedang melangsungkan PPR. Jadi sebenarnya agak terkendala di waktu sih pembagian waktunya. Tapi untuk kaji mosi, alhamdulillah kami bertiga sama-sama case building dan juga dibantu oleh 2 coach dari Stadium, ada Kak Wimin dan Kak Aslam. Itu sih untuk persiapan sebelum keberangkatan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak. Dari yang kakak tadi katakan itu bahwa kakak terkendala di waktu karena dibarengi dengan KKN dan juga PPL. Nah, serta ada juga pengkajian mosi ya Kak. Nah, pada pengkajian mosi itu bagaimana sih kakak untuk mendalami mosi tersebut dengan kendala yang ada dengan kondisi tim yang tentu berjauhan gitu Kak?
Jadi untuk tahapan persiapan kajian musik ini sebenarnya agak susah ya, mulai dari pembagian waktu dan dari segi pengkajian materi. Jadi karena kebetulan Bawaslu ini sebagai lembaga pengawas pemilu dan kita sekarang ada di tahap OTW untuk pemilihan kepala daerah kan, jadi rata-rata mosinya itu seputar pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jadi mulai dari pencabutan hak pilih ASN, larangan kampanye bagi presiden dan kepala daerah, dan masih banyak tema-tema lainnya. Dan tentunya kami atur waktu sih. Mulai dari misalnya kalau habis PPL, kami kumpul setiap malamnya, kadang kami kaji mosi sampai tengah malam, sampai jam 12 lewat, ya tentunya untuk persiapan yang matang sih. Dan meskipun sudah meluangkan waktu yang banyak, tapi tetap persiapannya itu belum cukup, jadi setelah sampai di sana, kami lakukan persiapan lanjutan lagi seperti itu. Nah Kak, karena kompetisi dilakukan di Jakarta, tentu ada suasana yang berbeda yang ada di sana. Apakah ada suasana yang mengesankan ataupun bagaimana Kak di sana? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk suasana perbedaannya itu sendiri sih, kita kan orang Sulawesi itu kadang kalau bicara agak logat kan, kayak gitu. Jadi untuk biasanya kami dari teman-teman stadium kadang terkendala di bahasa. Apalagi kalau logat dari bahasanya sudah kental, bahasa Indonesia formalnya itu susah gitu. Kadang typo mulutnya. Dan juga yang berkesan banyak sih, mulai dari ketemu teman-teman dari perguruan tinggi lainnya, ada teman-teman dari Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, ada dari Universitas Surabaya, dan banyak universitas lainnya. Selain ketemu sama teman-teman mahasiswa, kami juga ketemu sama beberapa ahli hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi namanya, yang biasanya menjadi pakar kepemiluan dan ahli hukum tata negara ataupun ahli hukum pidana. Selain itu, kami juga dapat pelayanan yang bagus banget sih dari Bawaslu itu sendiri. Itu aja sih, banyak yang mengesankan dan jadi beberapa hal yang menjadi kendala juga. Nah, di luar dari mengesankannya itu Kak, tentu ada yang menegangkan, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa pada saat untuk menuju ke juara 3 itu perolehan poinnya itu sangat tipis ya Kak, 32. Jadi bisa cerita sedikit Kak menegangkannya? Oke, jadi kalau dari tahapan itu sendiri ada 7 kali pertandingan selama di sana. Jadi untuk tahapan awal itu, di tahap penyisihan, kita tanding secara grup. Jadi dalam satu grup itu ada 4 tim. Nah, di grup kami itu, di grup IAIN Parepare, kami ketemu sama teman-teman dari Universitas Sumatera Utara. Terus yang kedua itu Universitas Surabaya yang tahun lalu jadi juara 1. Kemudian yang ketiga itu ada teman-teman dari Universitas Islam Riau. Dan di tahap awal itu kami ketemu teman-teman dari USU, Sumatera Utara. Dan sayangnya di situ kami kalah. Skornya itu 3-1. Terus selanjutnya ketemu teman-teman dari Ubaya, alhamdulillah kita menang, skornya 3-0. Selanjutnya ketemu lagi sama teman-teman dari Riau, skornya alhamdulillah lagi 3-0. Kemudian setelah itu kami berada di posisi kedua, ranking kedua dari grup kami. Jadi alhamdulillah kemudian lolos ke tahap 16 besar. Dan untuk tahap selanjutnya 16 besar, 8 besar, dan semifinal itu dilangsungkan dalam 1 hari saja. Jadi paginya jam 10 kami 16 besar melawan Universitas Diponegoro. Dan tentunya agak menegangkan ya, apalagi Universitas Diponegoro ini punya track record debat yang sangat luar biasa. Mereka kalau ikut kompetisi, kalau nggak juara 1 ya juara 2, seperti itu ya. Kemudian, tapi alhamdulillahnya di babak 16 besar itu kami menang melawan Undip dengan skor 3-0. Kemudian setelah itu kami maju ke tahap 8 besar. Di situ kami ketemu dengan teman-teman dari Universitas Pulau Herman. Nah, di situ skornya 3-2 dan alhamdulillah kami lolos ke semifinal. Dan di sini nih yang paling menguras tenaga dan pikiran, soalnya kami ketemu dengan teman-teman dari Universitas Indonesia. Dan sebelumnya untuk saya sendiri di
dua kompetisi sebelumnya yang saya ikuti di tahun ini di Surabaya, UIN Sunan Ampel, dan di Bali di Undiksa, saya ketemu dengan teman-teman dari UI dan selalu kalah. Jadi agak tegang ya dan agak takut gitu. Apalagi persiapannya nggak sampai 1 jam dari tahap 8 besar itu. Jadi tenaga sudah terkuras, persiapan juga nggak terlalu matang, dan langsung ketemu dengan teman-teman UI. Jadi staminanya udah agak turun dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan sayangnya pada tahap semifinal itu kami kalah dari teman-teman UI dan skornya itu 4-1. Jadi teman-teman UI menang dengan skor 4 dan kami dapat 1 skor saja. Dan karena kalah, jadi kami masuk ke perebutan juara 3, kemudian ketemu dengan teman-teman dari Universitas Mataram, dan alhamdulillah menang dengan skor 3-2. Nah, dari perjalanan kakak tadi, mulai dari pada saat pengumpulan berkas ya, melalui dari KKN, PPL, tentu dengan banyak perjuangan ya kak. Nah, dengan rasa bangga pasti Kak Reski ada begitu. Dan bagaimana sih perasaan kakak setelah menjadi juara 3 bersama tim? Oke, kalau dari perasaan bangga tentunya ada ya. Apalagi sebenarnya kami sangat excited untuk ikut tahun ini karena tahun lalu kami juga ikut dan alhamdulillah juara 3 dengan lomba yang sama. Tapi karena agak sedikit greget karena memang tahun lalu itu persiapannya agak kurang dan kami dapat juara 3. Tapi alhamdulillah tahun ini juara 3 lagi, mungkin memang rezekinya segitu aja. Dan alhamdulillah bangga sih, apalagi pada saat pengumuman kan kami agak pesimis gitu karena melawan teman-teman dari Universitas Mataram yang juga skillnya nggak bisa diragukan. Tapi alhamdulillah kami menang dan alhamdulillahnya beberapa Bapak Ibu dari Bawaslu Provinsi Kota juga mendukung dan mengucapkan selamat kepada tim kami setelah mendapatkan juara 3. Apalagi kami jadi PTKIN satu-satunya dan dari daerah yang agak pinggiran kota kan, dan apalagi bersaing dengan kampus-kampus ternama, kampus-kampus yang berada di peringkat 10 besar perguruan tinggi terbaik. Tentunya bangga sekali sih, alhamdulillah. Nah, dari yang kakak katakan tadi bahwasanya kakak itu sudah semester 7. Nah, untuk rencana kedepannya, untuk selanjutnya apakah kakak mesti ingin untuk kompetisi lagi, serta harapan kakak setelah meraih prestasi ini bagaimana sih kak? Entah untuk stadium sendiri maupun untuk diri kakak. Oke, jadi karena udah semester 7 ya, jadi seharusnya fokus proposal skripsi, tapi kesempatan tidak datang 2 kali ya. Jadi kalau misalnya masih ada beberapa lomba yang nantinya bisa diikuti dan semoga tidak mengganggu proses penyelesaian, jadi sebisa mungkin selalu dimanfaatkan untuk diikuti. Apalagi setelah lulus S1 kan nanti sudah nggak bisa lagi ikut lomba, jadi dioptimalkan. Kemudian harapannya ke depannya untuk teman-teman yang tentunya fokus berdebat sebagai delegasi dari IAIN Parepare nantinya, khususnya adik-adik dari stadium, besar harapan saya tentunya nantinya akan ada regenerasi dari adik-adik itu sendiri nantinya. Apalagi saya juga pernah merasakan rasanya jadi junior dan punya kakak-kakak di stadium yang prestasi debatnya itu lebih banyak lagi. Bahkan mereka kayaknya setiap bulan dapat prestasi terus. Jadi dulu-dulu itu pasti selalu tertekan. Dan saya harap adik-adik nantinya juga bisa menjadi penerus dari stadium itu sendiri. Dan tentunya dengan melewati tahapan, proses, dan pembelajaran yang tentunya mungkin akan sedikit menyentil mental mereka sih. Wah, sangat Masya Allah dan luar biasa sekali ya kak. Terakhir nih, closing statementnya dong kak. Oke, closing statement ya. Oke, di debat juga sebenarnya ada closing statement sih, tapi yang bawa closing statement itu bukan saya ya, teman saya yang pembicara pertama. Jadi untuk closing statement kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman saya, teman-teman rekan satu tim saya yang sudah berjuang di lomba debat Bawaslu kemarin dan beberapa lomba-lomba debat lainnya sebelumnya.
Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para coach saya di stadium dan para teman-teman di stadium yang tentunya jadi orang-orang pertama yang selalu mensupport kami setiap kali ikut lomba debat. Dan tentunya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang ada di Yayan Parepare yang sudah selalu support, khususnya kepada Pak Warek 3 yang selalu mendukung kami untuk mengikuti setiap lomba debat yang ada. Itu sih dari kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman Redline untuk memberikan ruang kepada saya untuk sharing ke teman-teman. Terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Kak Reski. Saya Putri Zakia selaku host dari podcast Garis Merah LPM Redline IAIN Parepare pamit undur diri dengan bangga mengatakan ukir semesta tuntas akurat memberitakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.